Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman di pagi ini? Tentunya sudah siap ya membahas tema yang luar biasa dan sangat menarik sekali. Yang terhormat Bapak Sulis Purwanto, SPAR, MSc, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Kepariwisataan. Dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama sekali, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih, walaupun kepada sang kekasih. Allah juga yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang-bilang, walaupun sampai nyawa kita melayang. Berkat kasih dan sayangnya lah kita dapat berkumpul di forum yang penuh berkah ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kami, Bapak Sulis Purwanto yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Qoriah dengan NIM 21078003 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Azri Salva dengan NIM 21078005. Selanjutnya dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan, selanjutnya Nabila dengan NIM 21078095 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Selanjutnya Nevi Rivioni dengan NIM 21078098 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Selanjutnya Nursila Sofia dengan NIM 21078101 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Selanjutnya Rania dengan NIM 21078105 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Baik rekan-rekan, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ke sesi yang kedua, sesi penyajian materi. Penyajian materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Nursila Sofia. Kepada Saudari Nursila Sofia dipersilahkan. Destinasi Taman Safari Bogor. Taman Safari Bogor adalah salah satu destinasi wisata keluarga favorit di kawasan Puncak. Taman Safari Bogor dibangun di Jalan Raya Bogor 601 di kawasan Puncak pada ketinggian sekitar 900 sampai 1800 mPDI pada tahun 1980. Taman Safari Bogor menyediakan koleksi binatang yang beragam dan berbagai wahana bermain. Taman Safari Bogor menyajikan berbagai wahana liburan sekaligus ilmu pengetahuan tentang lingkungan yang berorientasi kepada pelestarian habitat berbagai spesies punah. Taman Safari menjadi wahana unggulan di Taman Safari Bogor karena pengunjung dapat melihat satwa yang dilepas bebas sebagai habitat aslinya. Selain bisa melihat beraneka satwa, pengunjung juga bisa menikmati keindahan kaki Gunung Gede, Pangrango. Selain Safari Park, wahana Elephant Trail juga menjadi unggulan di Taman Safari Bogor. Pengunjung dapat menunjang gajah sambil menikmati vegetasi hutan hujan tropis. Berbagai macam pertunjukan satwa juga sering dipentaskan di Taman Safari Bogor. Free Animal Education Show sering menampilkan ketangkasan dan ketangkapan satwa liar seperti gajah, harimau, sipga, dan penguin. Selain wahana yang menarik dan mendidik, Taman Safari Bogor juga menyediakan outbound, penginapan, kolam air hangat, ruang karaoke, ruang rapat, dan rumah makan. Letak penginapan memiliki keistimewaan karena berada di pinggir danau sehingga
Pengunjung akan dimanjakan oleh pemandangan danau yang telah indah. Baik, terima kasih. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Azri Salfa. Kepada Saudari Azri Salfa, dipersilahkan. Selanjutnya, deskripsi Taman Safari Bogor. Hal-hal yang menarik di Taman Safari Bogor. Yang pertama, udara sejuk di Taman Safari Bogor, yaitu pengunjung akan merasakan udara yang sejuk dan lingkungan yang asri. Apalagi, Taman Safari Bogor berada di ketinggian 900 sampai 1800 meter di atas permukaan laut. Ditambah lagi, ornamen alam seperti sungai, danau buatan, dan tentu saja teleponan dapat dijumpai di sini. Yang kedua, menikmati safari siang. Taman Safari Bogor, pengunjung dapat menikmati wisata di kala siang hari. Paket hari ini dimulai dengan perjalanan selama 45 menit dalam program Safari Tour. Kemudian, pengunjung akan diajak bermain di 20 wahana permainan seru, 7 habitat satwa, dan 9 pertunjukan di area rekreasi. Yang ketiga, serunya safari malam. Selain siang hari, di sini Taman Safari Bogor juga menyediakan safari malam, di mana pengunjung akan diajak mengelilingi atau menjelajah kehidupan malam hari hewan-hewan nokturnal. Selain itu, akan ada pertunjukan fur dance yang spektakuler. Yang keempat, berlibur di Indonesia rasa cinta di Istana Panda. Pengunjung yang lebih dekat dengan satwa khas Cina, yaitu panda. Pengunjung dapat bertemu dengan sepasang gen panda yang menggemaskan. Selain itu, dapat memberikan makanan mereka dari dekat. Yang kelima, Panda Resto. Di area safari panda ini, terdapat Panda Resto yang menyediakan berbagai makanan atau berbagai bentuk panda yang unik. Yang keenam, berkeliling naik satwa. Jika ingin berkeliling, pengunjung dapat berkeliling dengan hewan, misalkan naik unta, gajah maupun kuda. Dijamin akan memberikan sanksi tersendiri dan lebih serunya daripada naik kendaraan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Rania. Kepada Saudari Rania, dipersilahkan. Hal-hal menarik lainnya, bermain di waterpark, menaiki balon udara, permainan dan pertunjukan edukatif, safari trek, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila, dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu makanan yang dijual di Taman Safari Bogor, yaitu yang pertama makanan serba panda seperti bakpo panda, roti panda, bakso panda, dan kek panda yang dapat Anda pesan di salah satu sudut resto dengan harga berkisaran Rp20.000 hingga Rp50.000. Dan kedua yaitu Caravan Resto, yaitu terletak di dalam area Safari Lodge dengan banyak aneka rasa. Yang ketiga yaitu restoran Rainforest, yaitu restoran dengan berbagai hiasan hutan hujan tropis. Yang keempat yaitu Safari Bento. Bagi Anda yang menyukai bento, jangan lewatkan untuk mencicipi berbagai macam-macam minuman bento alam Taman Safari Indonesia. Yang kelima yaitu Rimba Food Court, yaitu bertemakan food court. Anda cukup membeli santapan yang sesuai selera dari sederet resto yang ada. Yang keenam yaitu Safari Kuring, hidangan khas bumi Parahyangan yang tak akan mungkin Anda tolak. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Nevi Raffioni. Kepada Saudari Nevi Raffioni, dipersilahkan. Atraksi adalah sesuatu yang memiliki daya tarik sehingga orang ingin menikmatinya, dan komponen ini sangat dominan untuk membuat wisatawan melakukan perjalanan. Adapun jenis atraksi yaitu wisata alam dan wisata buatan. Wisata alam berupa pegunungan, puncak, dan pantai, sedangkan wisata buatan berupa kolam renang dan wahana hiburan. Pengertian wisata alam. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, dan mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya. Pengertian taman wisata alam. Taman wisata alam adalah
Hutan wisatanya yang memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri, mempunyai cerah khas untuk dimanfaatkan baik kepentingan rekreasi dan budidaya. Contoh tenaga alam misalnya pengikiran pantai. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri tepuk tangan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.